ada eselon 2-nya ini Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan. Mungkin teman-teman di sini yang judul dari apa namanya prodinya itu apa, Teknik Sumber Daya Air ya, Bu Selma apa namanya? Rekayasa Tata Kelola Air Terpadu. Rekayasa Tata Kelola Air Terpadu. Nah, rekayasa Tata Kelola Air Terpadu pada saat kalau teknik sumber daya air itu banyak ke air permukaan, untuk prodi ini dituntut untuk memahami juga tentang air tanah. Nah, nanti saya akan jelaskan kenapa air tanah ini kalah seksi daripada air permukaan seperti itu. Nah, jadi ada pusat air tanah, disitulah saya mengabdi sejak sekitar eh, tahun berapa? 2024, 2 tahun ya, sekitar 2 tahun seperti itu. Sebelumnya juga saya masih berhubungan dengan air, namanya di Balai Air Tanah Kementerian PUPR. Nah, di Balai Air Tanah ini eh, karena ada kultur yang berbeda antara SDM sama PUPR itu ya. Kalau PUPR itu air tanahnya itu lebih ke disaster kayak gitu ya, manajemen air tanah agar tidak menjadi disaster untuk proyek pembangunan seperti dewatering atau konstruksi bendungan dan lain-lainnya. Sementara kalau di air tanah sekarang, saya air tanahnya ini lebih ke mengelola manajemen resources-nya gitu, sumber dayanya, keterbatasannya untuk digunakan gitu. Jadi yang satu itu sangat bersyukur pada saat airnya banyak, yang satu lagi di PUPR itu sangat bersedih hati sekali saat airnya sedikit gitu, karena di sana dapat menjadi bencana gitu. Namun sekarang karena kewenangan penyediaan air dialihkan ke PUPR, mungkin ada beberapa yang sumber bantuan PUPR yang berkaitan dengan resources juga seperti itu. Nah, sebelum itu tahun 2019, jadi 2022 saya PNS, 2019 saya mulai kerja di PUPR. Nah, lalu di sebelumnya ya freelance-freelance saja gitu. Jadi saya bukan tipe orang yang karirnya lancar dan moncer yang setelah lulus langsung dapat kerja yang mapan gitu, enggak. Saya adalah orang yang setelah lulus masih luntang-lantung, kerjanya juga enggak tentu gitu ya, kerjanya serabutan, bisa dibilang serabutan seperti itu, loncat gitu dari satu bidang, pertama jadi asisten dosen, lalu juga coba bisnis waktu itu dulu, waktu tahun 2016 lagi rame-ramenya zaman startup tuh, ikutan startup, ya belajar marketing apa macam-macam. Nah, 2017 coba apply LPDP dan dapat keterima di S2 Teknik Air Tanah ITB seperti itu. Jadi buat teman-teman di sini kalau masih galau gitu ya, saya nggak bilang harus jangan berkecil hati ya. Sebenarnya galau itu juga adalah bagian dari kurangnya life planning seperti itu. Jadi mungkin nanti sama Bu Selma bisa curhat gitu ya, terkait dengan potensi diri gitu. Talent mappingnya teman-teman di sini tuh di bagian apa gitu. Kalau misalkan udah dapat potensi, dapat talent mapping, insya Allah teman-teman akan eh, menjadi lebih less lah galaunya terkait karir seperti itu. Oke, terus saya juga bergabung di beberapa organisasi. Nah, kebetulan saya juga dengan Bu Selma ini ketemu di LPT Water Profesional seperti itu. Jadi buat teman-teman ini, jangan mager, jangan malas untuk ikut organisasi tentang keprofesian, karena di sanalah jalur-jalur rezeki kalian akan siapa tahu ada di sana rezeki kalian gitu, dari project ataupun diajak apa gitu. Jadi kalau ada dosen saya sama dosen Bu Selma juga bilang, namanya Pak Rusmawan, bilang kayak orang pinter itu gampang dicari gitu ya. Yang lebih prefer oleh dosen-dosen direkrut menjadi anak buah mereka itu orang yang memiliki eh, networking dan etika yang baik gitu. Jadi pada saat dia udah networking, terus juga bahasa bahasa Sundanya itu, dan kalau bahasa Sumatera apa ya, mudah di semangat lah kalau misalkan disuruh gitu ya, misalkan kayak disuruh ngerjain apa tuh semangat, totalitas maksimal itu menjadi sebuah preferensi gitu, walaupun by default nggak pinter-pinter banget nggak masalah gitu, karena dosen lebih prefer sama teman-teman yang lebih antusias dan semangat dalam mengerjakan tugas. Oke, lanjut. Kebetulan ini juga mungkin ini ada beberapa publikasi. Jadi publikasi ini paper yang saya tulis. Kenapa saya menuliskan yang di sini? Siapa tahu teman-teman di sini ada yang tertarik menulis jurnal juga gitu ya, kayak Pak eh, nulis paper yuk Pak, nulis jurnal yuk gitu. Karena dari paper dan jurnal ini sebagai unjuk gigi tentang kemampuan kalian gitu ya di dunia profesional gitu. Pada saat memang kalian memiliki publikasi,
Itu menjadi satu parameter tersendiri di mana teman-teman di sini keilmuannya sudah approved dan dapat bekerja secara profesional seperti itu. Di sini juga bisa dilihat bahwa enggak semuanya tentang air. Saya juga pernah bikin paper tentang longsor seperti itu. Nah, inilah gunanya untuk berjejaring gitu ya. Kita teman lintas bidang, kalau misalkan ada yang masih nyambung-nyambung aja bisa kita kolaborasikan menjadi sebuah karya. Nah, sampai di sini itu yang akan coba saya sampaikan. Di sini teman-teman ada yang mau tanya atau mau cerita gitu sebelum kita mulai gitu biar semangat gitu. Entah itu tentang pengalaman atau misalkan mau curhat singkat juga nanti mungkin bisa apa namanya diskusi lah gitu ya. Gimana? Teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum kita mulai atau mau diungkapkan dulu gitu keresahan, kegalauan atau juga tentang komentar Pak nanti yang lama-lama Pak gitu. Saya mau buka puasa bersama kayak gitu boleh disampaikan juga santai aja gitu. Gimana Bu Selma? Cukup introduction-nya atau ada yang mau Bu Selma sampaikan atau klarifikasi mungkin tadi ada yang kurang tepat seperti itu. Oh, mungkin mau menambahkan ya. Jadi yang namanya pengalaman itu ya memang ada yang berliku ya. Termasuk dari Pak Husna juga tadi ya apa namanya tidak perlu langsung emang ada rezekinya ke PNS gitu. Tapi dengan kita menggayat semua kesempatan yang ada gitu. Kalau misalnya kata dosen disuruh ini disuruh itu ikutan dulu aja gitu karena itu menabung pengalaman gitu kemungkinan dari pengalaman-pengalaman yang sudah diberikan diajak gitu entah dari dosen atau dari kakak tingkat dari siapapun nanti bisa jadi bekal untuk ke depannya gitu jadi Pak Husna ini juga merupakan apa ya mahasiswa yang cukup cukup aktif dulunya terus juga lanjut meraih beasiswa LPDP seperti itu. Jadi walaupun ya kita sama-sama masih di umur sekitaran 30, tapi insya Allah sudah banyak bekal untuk di-share ya ke mahasiswa yang mungkin di sini umurnya sekitaran berapa Nadia Amar? Kalian di 19 sampai 21, Bu. ya sekitar 19 sampai 21 ya 10 tahunan itulah ya Umur bedanya. 10 tahun ya. Berarti Sudah lahir 2000, tuakah kita? lahir 2003 2005. Oh, iya. Oke, oke. Iya, mereka di angka itu ya 2000 apa sekitar 19 sampai 20-an tahun yang nanti ya masih sangat mudah untuk bisa kita cetak dan diarahkan mencintai air, terutama air tanah mungkin seperti itu penerus-penerus kita seperti itu. Ditanyakan nggak nih mahasiswa memang kadang agak loading menunggu dulu barangkali ada yang mau nanya terkait Pak Husnanya gitu atau LPDP-nya atau misalnya bill listriknya silahkan ya ini santai apalagi sudah sore. Ya makanya biasanya kalau jarang bertanya tuh faktornya 2M ya. Kalau nggak malu, malas kayak gitu. Nah makanya kalau teman-teman sekarang lagi nggak semangat buat belajar, kita ngobrol yang lain juga boleh. Seperti itu. Udah hal-hal yang lain. Betul tadi dibilang Selma gitu ya. Saya masih saya cukup aktif, bahkan mungkin terlalu aktif ya. Sampai saya ingat dulu waktu saya mau lulus tuh, saya ranking terakhir loh di angkatan tuh ya sampai yang lain tuh lulus kompre, saya nggak lulus ujian kompre waktu itu tuh. Jadi tidak ada kata terlambat gitu ya. Bukan buat teman-teman yang rasa cukup sekarang-sekarang masih ada banyak waktu untuk turnover gitu ya, membalikan keadaan seperti itu. Jadi ya semangat aja masih banyak potensi apalagi ini bidang yang menarik ya rekayasa tata kelola air. Bentar, saya pengen pengen testimoni doang dong. Kenapa pengen masuk jurusan ini? Emang tahu ya? Ini kan jurusan yang asing ya, maksudnya di kampus lain itu nggak ada rekayasa tata kelola air. Ada yang mau ngasih insight nggak ke saya? Kenapa sih rekayasa tata kelola air yang dipilih jurusannya? Coba, ini yang semangat Mbak Foni Aulia Putri bisa dibantu untuk menjelaskan tentang kenapa sih pingin apa namanya masuk rekayasa tata kelola air? Emang ini jurusan apa? Kan beda sama teknik sumber daya air. Silahkan Poni.
Ya, silakan Mbak Foni, jangan menghilang. Izin jawab, Pak. Kalau saya kemarin masuk prodi TKA itu karena saya kan dari SMK. Jadi cuma dapat dua pilihan, tiga pilihan pas itu. SAK, Geomatika, sama TKA. Terus saya searching-searching kan, Kak. Ini katanya prodi satu-satunya di Indonesia. Karena saya juga orangnya suka tentang perairan gitu kan. Jadi ditambah TKA itu prodi satu-satunya di Indonesia. Itu kan menurut saya keren banget ya. Jadi saya milih TKA sama Geomatika. Terus alhamdulillah lulusnya di TKA. Lumayan nyambung sih sama TKA dari Hmm, SMK saya yang sebelumnya. oke. Mungkin yang lain ada yang mau ini juga sebelum saya kasih sebuah pernyataan ugly truth gitu ya tentang harapan-harapan kalian. Saya Pak. Oke, Yafi, Ahdi, Aridina, TKA, silahkan. Yang berbunga-bunga kepalanya itu. Kalau saya sih karena ini sih Pak, dengar dari ada cutting, ada prodi baru di Tera tentang tata kelola air kan. Jadi saya pikirnya, oh mungkin prodi ini eh, ngajarin cara mengelola air gitu kan di lingkungan. Nah, saya juga tuh sendiri cukup prihatin sama kondisi sungai yang ada di daerah saya gitu Pak. Jadi menurut saya kalau mungkin saya masuk ke prodi ini, mungkin di masa depan saya bisa untuk mengelola sungai ini atau mungkin memperbaiki sungai yang ada di daerah saya. Seenggaknya untuk mencegah sungai itu jadi semakin rusak ke depannya gitu Pak. Oke, saya kira bukan mungkin ya, tapi pasti bisa sih itu. Bukan mungkin ya, pasti bisa, saya yakin. Iya Pak, Ya. amin Pak. Satu lagi, Alvan, Ya Pak, mau cerita gimana Alvan Syurgandi? kalau saya sendiri tertarik karena saya sejak kecil di wilayah perairan Pak, jadi ya tertarik di situnya Pak tentang pengolahan air gitu. Saya searching-searching di Google untuk apa jurusan yang ada di Tera, terus ada kebetulan ada yang baru jurusan TKA Tata Kelola Air. Nah, mungkin saya di situ Pak. Ya. Oke, cukup insight-nya. Jadi gini ya, terkait dengan jurusan tata kelola air. Jadi TKA ini nasibnya sama kayak teknik air tanah ITB. S2 saya sama Bu Selma. Jadi teknik air tanah ITB itu jurusan satu-satunya di Indonesia yang membahas detail tentang air tanah. Dan menurut testimoni adalah the most comprehensive prodi tentang air tanah di Indonesia, seperti itu. Tentu saja apa yang dipelajari itu sangat advance sekali. Tidak ada prodi lain di Indonesia yang mempelajari tentang air tanah yang lebih advance daripada kita. Maka memang lulusan-lulusannya ini pada mudah bekerja gitu ya, pada mudah bekerja karena keahliannya ini banyak yang nyari. Nah, tapi ada backlash-nya sendiri, ada kekurangannya. Gara-gara cuma satu-satunya di Indonesia, pasti akan jarang ada lowongan teknik air tanah. Lowongan lulusan jurusan S1 teknik tata kelola air. Akan jarang seperti itu. Karena orang itu tidak mengenal tentang jurusan kalian ini jurusan apa sih. Orang-orang mengenalnya teknik sumber daya air seperti itu. Atau teknik sipil misalkan seperti itu. Nah, ini menjadi sebuah challenge dan opportunity untuk kalian sendiri seperti itu. Opportunity-nya kalian akan belajar lebih advance tentang air secara holistik gitu. Orang sipil yang belajar cuma air permukaan doang, orang geologi yang belajar air tanah doang. Nah, kalian ini hybrid, memadukan dua sistem yang saling berhubungan sehingga kalian dapat memberikan penilaian judgement yang lebih holistik dan juga komprehensif seperti itu. Namun, kalian menjadi ujung tombak untuk prodi ini sendiri untuk mengenalkan tentang keahlian kalian gitu. Jadi sebagai jurusan S1 Teknik Tata Kelola Air, jangan mengedepankan kalian melamar pekerjaan dengan cara konvensional, submit CV kayak gitu, submit ke lowongan-lowongan gitu. Karena HRD pada saat ngelihat jurusan kalian, mereka akan bingung kayak ini jurusan apa, tata kelola air gitu. Mereka akan gak mau ambil resiko untuk mengambil kalian. Nah, makanya harus kalian yang secara aktif di forum-forum, aktif itu berjejaring, aktif di ke dosen-dosen gitu, teman-teman di jurusan lain gitu, networking di LinkedIn ataupun di kayak ada namanya
PAI atau misalkan kalau hidrologi itu Masyarakat Hidrologi Indonesia aktif di sana untuk memperkenalkan tentang skill kalian gitu. Jadi kalian tuh sebenarnya sudah punya bahan bakunya, namun ada kekurangan kalian pada saat networking itu orang kurang mengenal kalian gitu. Jadi saya titip buat teman-teman mahasiswa teknik tata kelola air di sini harus lebih aktif unjuk gigi gitu, menunjukkan skill gitu. Jangan melamar dengan cara-cara konvensional karena itu akan agak merepotkan karena HRD-nya akan bingung dengan jurusan kelola air ini. Tapi skill set kalian adalah skill set yang valuable, yang sangat dibutuhkan, yang orang-orang tuh nggak tahu bahwa ini tuh ada skill set lengkap yang dimiliki oleh jurusan tata kelola air. Jadi yang saya titipkan kepada kalian di sini, kalian semangat belajarnya, semangat berorganisasi, semangat berkolaborasi kayak gitu. Kalau misalkan ada magang-magang gitu, kalian bikin LinkedIn gitu ya, kalian bikin LinkedIn, di LinkedIn itu kalian jelaskan ini tugas akhir saya, terus cari di bidang-bidang terkait bahwa saya dari jurusan tata kelola air, jurusan ini memiliki skill set ini untuk melakukan pekerjaan apa. Itu akan jauh lebih efektif seperti itu. Nah, kembali ke topik mengajar kita sekarang, saya himbau teman-teman di sini untuk lebih semangat lagi mempelajari kuliah-kuliah yang ada. Tujuannya bukan nilai, tapi kalian memiliki keahlian. Nah, dengan keahlian ini, kalian akan membuat sebuah portofolio yang bisa dijual di LinkedIn kalian, atau misalkan secara saat kalian berjejaring, atau di proyek-proyek. Karena percaya pada saya, ini adalah sebuah skill set, TKI itu adalah sebuah skill set yang lengkap, yang sebenarnya dibutuhkan. Gitu. Dimana sekarang tuh banyak sepotong-sepotong. Orang air permukaan nggak ngerti air tanah, orang air tanah nggak ngerti air permukaan. Tapi kalian ngerti dua-duanya. Ini skill set yang luar biasa. Seperti itu. Oke, cukup mungkin ya bersama ya. Oke, lanjut. Nah, kita hari ini mengenal tentang geolistrik gitu. Jadi saya sendiri diminta Bu Selma untuk mengajar dari geolistrik gitu ya. Mungkin kemarin udah dijelaskan juga tentang hidrogeokimia ya Bu Selma ya, tentang Piper diagram. Nah, jadi Piper diagram itu adalah satu metode untuk kalian mengetahui asal-usul sumber airnya gitu. Di mana asal-usul sumber airnya itu akan vital juga untuk pengelolaannya nanti. Ini akan sustain atau tidak, seperti itu. Nah, selanjutnya kita memahami tentang metode geolistrik untuk eksplorasi air tanah. Oke, sebelumnya Bu Salam, saya mau nanya, pernah dikenalkan tentang geolistrik nggak sebelumnya mahasiswa di sini? Pernah Pak, di hidrogeologi kuantitatif, hidrogeologi dasar pernah satu pertemuan. Atau pertemuan tentang geolistrik, berarti teman-teman di sini udah sangat lebih familiar ya tentang geolistrik ini. Cuma dulu sampai sejauh mana ya diajarinnya ya geolistrik ini? Kayak membaca interpretasi sih, kayak ada gambar kira-kira akibatnya ada di mana kayak gitu. Oke, jadi konsep dasar ya. Oke, mungkin hari ini saya berarti akan hanya mereview saja karena teman-teman di sini sudah pernah mempelajari tentang geolistrik sebelumnya. Jadi apa itu metode geolistrik seperti itu? Jadi metode kenapa sih geolistrik ini menjadi suatu skill set yang saya himbau teman-teman untuk menguasainya secara serius seperti itu ya? Karena seperti yang kita ketahui bahwa porsi dari air freshwater yang ada di bumi ini, baik itu dari rivers maupun lakes dan rivers itu sendiri kalau dilihat hanya 42.000 ditambah 500. Hanya 43.000 miles kubik seperti itu ya. Sementara air tanah itu 5 juta miles kubik. Air yang tersedia di dunia ini, di bumi, kebanyakan berupa laut, yang dimana di laut ini tidak bisa kita manfaatkan airnya karena kualitasnya seperti itu. Air yang asin kalau diminum malah makin haus seperti itu dan tidak bisa digunakan untuk produksi. Lalu selanjutnya ada juga badan air yang besar yaitu es gitu ya, glaciers yang ada di kutub utara, kutub selatan. Ini juga susah untuk dieksploitasi karena jauh ya. Kalian mau beli aqua tapi ngambil airnya harus dari kutub selatan, kan itu sangat tidak ekonomis, merepotkan sekali seperti itu. Nah, ini ada resource ketiga yang sangat potensial yaitu groundwater. Nah, groundwater ini terbagi menjadi dua, groundwater air tanah yang fresh dan air tanah yang salin atau payau. Jadi
biasanya kalau air tanah yang fresh itu air tanah yang dangkal gitu ya, di kedalaman sampai 500 meter biasanya masih fresh. Apabila kedalaman air tanahnya itu udah lebih dari 500, itu biasanya itu udah mulai payau dan tidak bisa dikonsumsi seperti itu. Nah, bagaimana cara kalian mengeksplorasi mencari tahu tentang keberadaan air tanah ini di bawah permukaan, di mana bawah tanah ini kan nggak kelihatan ya sebenarnya ini di mana besarnya, di mana akumulasinya. Nah, ada beberapa metode-metode yang digunakan gitu ya. Nah, ini gambaran sendiri tadi tentang aliran air tanah. Mungkin ini udah juga sama Bu Sama sudah cukup familiar terkait dengan siklus hidrologi ini, di mana air hujan itu tertampung dan bisa terdistribusi dengan baik ke rumah-rumah kita itu karena ada namanya reservoir air tanah gitu ya. Karena air hujan itu tidak langsung jatuh ke solokan atau ke sungai atau ke laut karena ada namanya air tanah yang mengalir secara perlahan sehingga kita bisa memanfaatkannya. Nah, ini ternyata apa namanya akibat yang menyimpan dari media itu sendiri tidak apa namanya tidak bentuknya itu tidak selalu dari atas ke bawah gitu ya, karena bahwa air yang mengalir dari atas ke bawah dari tinggi ke rendah juga tadi ini apabila apinya itu bentuknya menjadi sinar dan reflektif ini naik turun maka alirannya akan naik turun dan membuat jadi lebih challenging mengenai apa namanya eksplorasi air tanah berada seperti itu. Nah, ini juga review buat teman-teman yang udah belajar ini sebelum kita apa namanya menginterpretasi laksana juga harus tahu bahwa itu mengalir di agar gitu. Batuan yang mempunyai susunan demikian rupa sehingga itu yang batu apa yang ada di lingkungan pun bisa jadi karena umpamanya air contohnya waktu itu dari pusat tanah ada survei pabrik buah yang ada di luar yang ada di kaki gunung ternyata mereka yang menjadi kearifan itu justru buah-buahan gitu ya lawa yang tekarkan dan dari kerja yang besar. Nah itulah dimana kita harus memproteksi tidak hanya kebenaran juga dari porosinya seperti itu. Lalu juga ada gitar. Nah kita ini adalah lapisan yang sebenarnya bisa analisa juga hanya yang sedikit area tidak lancar karena yang kait tanahnya. Jadi ini dia masih juga masih umumnya dalam batuan. Jadi dia tidak berongga dari batu pasir yang menjadi yang bagus. Lalu ada juga ikut ini terkait dengan batuan yang lebih gelap lagi. Enggak ngalir sama tantangan sekali korbannya mungkin satu hari hanya 6 per hari seperti ini sangat tidak sama tidak signifikan air bagi kami seperti tertata ada dikit-dikit benar-benarnya ada lampu lalu ada ini membuat banget enggak aktif gitu tapi istilah-istilahnya jarang dipakai dia di butuh macam berani mungkin teman-teman yang apa namanya natuna dan seperti itu agak susah tidak ya. Nah ini kita masuk ke teori sana ini juga review karena tadi saya masuk di belajar biasanya kalau belajar pahamnya bingung. Nah ini mengulangi yang kita mau adanya. Biasanya kalau pada saat kedua kali kita baru mulai gini masih bisa ya kalau katakan terutama yang gitu ya. Nah coba itu diulang gitu ada beberapa ada yang dari awal pas belajar mereka baru ngerti itu dan juga mudah-mudahan teman-teman karena sebenarnya udah belajar listrik jadi lebih lagi tentang listrik.
memang kalau berarti nelayan ya kata-kata teman-teman ini paham ya, saya bisa pakai teori-teori yang buat kalian cari cuan pada saat kuliah lalu lulus. Jadi mudah-mudahan saya pengen teman-teman tuh bisa gitu ya. Kalau ada yang ngerti, kalau saya stop pada kurang saya pengen memahami ini. Nanti kita bisa diskusi lagi. Nah, apa itu geometrik? Geometrik ini kita harusnya sudah belajar sejak kecil ya, karena teman-teman ya coba gitu ya. Dulu nggak tahu kalian masih main namanya Tamiya ya, apa ini BMD gitu ya. Di sini ada yang kecilnya masih main Tamiya ya sih. Atau mainan adanya gitu. Dekat ya bahwa perasaan masih positif negatif itu dengan itu apa namanya ada harus yang dinamo yang buat itu apa namanya bergerak seperti itu ya. Jadi merupakan dari fisikal untuk bergerak sesuatu di pertahanan dengan cara mengalahkan harus itu. Nah, ini merupakan metode fisikatif. Jadi mungkin kalau sebelumnya pernah ada dalam fisika juga ya, tahu bahwa ada metode adaptasi. Metode kita harus melakukan force untuk kepada anak atau luan sehingga dia mendapatkan respon dan baca. Kalau yang sendiri kita apa namanya masalah untuk menunggu respon aja contohnya prosesnya. Jadi ada beberapa teman-teman yang mendapat gambaran dengan baik tapi jadi bantai gitu. Jadi dia membuat dua banyak muncul alat-alat yang saja baru bagaimana. Nah, ini juga teman-teman yang masih belajar SMA adalah dengan bahan kopi 99 kali ya harus sekali dari dan ini hukum ini jangan dilupakan mau besar ada lebih dari science percayalah orang-orang science yang basic science waktu di dalam gitu ya mungkin dia bisa diceritakan dasar-dasar misalnya ya dari Widodo ya dari Widodo itu kalau profesor jadi salah satu orang yang paling tinggi di bidangnya karena tidak hanya paham sains dia juga paham beberapa saintifik itu bergerak siap. Nah, itulah hal yang mau dipelajari oleh orang bidang sains yang menjalankannya jadi unggul itu. Nah, ini menjadi mana saat ada sumber arus terus listriknya baik ini bisa positif disambungkan ke kabel baruan merah ini bisa ada sebuah transmisi seperti itu. Nah, dia mengalirkan harus ya mengalirkan listrik dan kembali lagi ke bagiannya itu. Dari sertifikat lain dalam peraturan yang tiap satuan khusus ya. Nah, setelah kita memahami oke. Maaf di sini ada teman-teman yang tentang harus listrik ya. Ada yang di IPS nggak sih? Ada yang di IPS ya nggak? Belum belajar kayak gitu tentang harus listrik. Ada nggak ada semuanya IPA atau ada yang di IPS tapi nggak belajar aja tentang harus listrik. Sampai kan habis dari zaman saya masa dulu tuh sekolah kayak gitu. Karena kayaknya lebih kalau nggak ada kita coba lagi ya. Nah ini gagal ini bilang kan harus listrik yang dia dibangkitkan dan bisa ke dalam anak-anak. Jadi tanahnya kini setrum dengan kita setrum atau batu kita setrum nanti dia memberikan respon. Jadi mungkin teman-teman di sini dulu apa namanya waktu sekolah adalah perlu di sekolah gitu. Misalkan kalau di pria-pria di sendal tuh biasa turun gitu. Nah, konduktor isolasi sendiri tentang sensitivity tentang tahanan atau material dalam mengalirkan khusus itu ya harus listrik sehingga yang di sana yang tentang isolator konduktor kayak kalau misalnya megasi bisa turun atau kalau misalnya pegang kayu turun nah itu kan tentang sensitivitas gitu. Nah jadi ini basicnya seperti itu. Nah ini juga ada sensitivitas salah satu metode listrik yang menjadi sensitivitas atau proses listrik bisa disatukan di dalam bumi seperti itu. Nah gambarnya seperti ini. Tentang
Untuk teman-teman yang mau listrik ya, berarti udah pernah praktek sebelum bisa. Kalau yang 2021 sempat praktek ke prodi geofisika. Cuman untuk yang tahun ini belum koordinasi dengan mereka sih kalau lagi kalian ya juga di lapangannya ya masang-masang alat listrik. Terus yang tadi mungkin ada salah satu yang masuk TKA di IPS, tapi setahu saya tidak mengambil mata kuliah ini atau gimana, karena nggak ada jawaban itu ya tadi. Emang mereka nggak wajib ya? Wajib tidak ada teman-teman ya tadi kan memang nggak ada konfirmasi juga ya saya sama mahasiswa. Jadi memang tolong mahasiswa kalau belum bayar ya itu ya yang tertuliskan kan sekalian aja dijanjiin gitu. Setuju. Memang itu dasarnya Bang. Recording in progress. Oke, siap sama-sama. Terus buat teman-teman ini saya bagi sama teman-teman yang mau ambil listrik gimana aja dibagi yang mereka terus Pak Taufik juga sangat open sekali kalau ada yang dari magang. Saya kira sama-sama sekali kalau mau di magang karena mereka tuh sebenarnya lebih lagi listriknya kita formnya juga listrik gitu. Jadi siapa tahu juga ada yang tim ke jadi daya gitu ya. Jadi kayak ini masih sama nih TKA kantor koordinator sama Dirjen SDA gitu dari Mediawan kali. Wah ada yang tim bisa ini lagi terangkat lagi. Nah ini gambarannya jadi yang tadi saya bilang bisa turun gitu ya. Nah ini ada di ini yang biasanya bisa ditegang itu atau potensialnya bisa baterai, bisa aki, atau ya kalau di metode ini akinya bisa ke arah namanya ada receiver sama apa ya tadi receiver kan menyana yang alat itu menyuntikkan arus ya nanti arus itu ditangkap oleh roda gitu. Dengan mengalirkan listrik seperti ini, kalau tadi contoh yang saya belum bisa jelaskan bahwa baterainya itu dihubungkan ke batang besi sehingga mengalir ya. Nah kalau sekarang baterainya atau yang tadi saya bilang baterainya sering di dinamo sekarang baterainya atau sumber potensialnya dihubungkan ke bawah permukaan tanah. Nah untuk apa menduga seberapa besar resistivitasnya gitu. Nah jadi metode geologi ini sebenarnya untuk menilai yang di bawah itu simbolnya itu konduktor atau isolator dia bisa mengalir dengan baik atau enggak. Nah karena apa? Karena batuan dengan resistivitas yang berbeda dapat memberikan resistivitas atau kemampuan mengalir listriknya yang berbeda juga itu. Contohnya kalau misalkan batunya pas kayak gitu ya nggak kompon solid biasanya itu resistivitasnya tinggi gitu ya karena sangat resistif sangat tidak baik mengalirkan batuannya gitu. Nanti saya akan kejelaskan baik parameternya. Nah jadi di sini tuh dia bisa menduga lapisan pertama ini karakteristiknya gimana, lapisan duanya yang kayak gimana. Jadi dia nanti ada namanya elemen udara, jadi spesifikasinya di luas panjang dia bisa makin dalam. Nanti dari perbedaan nilai spesifikasi yang didapatkan oleh bacaan akan menunjukkan lapisannya beda lapisannya pertama sama lapis kedua beda antara spesifikasinya bedanya signifikan. Yang satu 10 dari 100 itu berarti ada bahan jenis batuan dari bahan gitu. Oke, ada yang kurang dipahami terkait gambar ini. Apabila ada boleh tanya secara langsung. Apabila tidak ada banyak, saya izin untuk melanjutkan materinya gitu. Nah ini agak jadi jangan dulu berbaca hati, jangan dulu PR.
memang agak terlihat tadi rumit, namun ini sebenarnya mudah aja. Jadi tentang resiprositas kan daya listrik seorang material yang dianggap arus listrik yang merupakan fungsi dari sifat material tersebut serta ukuran atau diameternya. Nah, terisi yang berdasarkan bahan yang sama, maka resiprositas berbanding lurus dengan panjangnya dan terbalik dengan luas penambang. Dengan kata lain, R berbanding dengan R berbanding dengan A-nya. Nah, jadi untuk menghilangkan ketergantungan harga resiprositas terhadap ukuran bahan karena resiprositas dinormalisasi. Nah, jadi ini adalah prinsip dasar dari bacaan ROM pada alat listrik seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman mikir ya Pak di bawah permukaan itu kan nggak semuanya pasir, ada ketemu batu juga, ada ketemu lempeng juga. Nah, dengan material yang berbeda-beda itu gimana Pak menentukan nilai resiprositasnya gitu. Nah, karena kebetulan pada saat material ini kita harus membuat asumsi ya. Jadi ada sebuah asumsi di mana bumi itu adalah homogeneous tropis. Jadi apabila ada satu lapisan yang dominan pasir dianggap namanya pasir gitu. Jadi yang lempung sama kerikilnya itu diabaikan gitu. Apabila lapisannya lebih dominan lempung, maka dia akan dianggap semua lapisannya lempung gitu. Kalau sisi-sisi pasir atau kerikilnya akan diabaikan gitu. Jadi suatu metode geologi ini memang dengan keterbatasan mensimplifikasi lapisan di permukaan, tapi itu tidak masalah karena memang kita berusaha semaksimal mungkin untuk memahami kondisi di bawah permukaan. Nah, salah satunya di sini dengan cara di istilahnya lapisan dibuat homogen gitu ya. Ini bisa dilihat juga keterangannya dengan asumsi terdapat kita sebenarnya tidak bergantung pada ada katanya banyak yang terdiri dari lapisan yang tidak itu. Oke, nah lanjut. Nah ini gambaran lain. Jadi saya bilang tadi cara kerja dari materi geologi ini dengan jadi ini tuh apa namanya? Ada namanya itu elektroda. Nanti mungkin akan saya jelaskan lagi tentang alat-alatnya yang gambar kalian. Jadi gambarnya elektroda ini semakin dia jaraknya renggang, semakin dia jaraknya renggang itu maka dia akan bisa mendeteksi semakin dalam. Jadi di sini metode geologi itu kan dia data lapisan dari yang paling dangkal sampai paling dalam. Yang paling dangkal ini biasanya dia spasi dari elektrodanya kan bisa mendalam 20 nanti begitu semakin dalam diperpanjang jarak 1 meter per 5 meter, jarak 10 meter, 20 meter sampai nanti jaraknya sampai bisa 200 atau 55 meter tergantung dengan kedalaman yang ingin kita ketahui. Biasanya rasionya itu adalah sepertiga sampai setengah. Jadi apabila kita melakukan bentangan geologi elektrodanya jaraknya jauh, misalkan pakai satu sama pakai lainnya katakanlah 200 meter, seenggaknya kita bisa mengetahui kedalaman variasi kedalaman sampai 100 meter. Ya, nanti hasil dari aktivitasnya itu diplot gitu ya, nanti dari diplot ini bisa kelihatan polanya apabila tekanan begitu aktivitasnya tinggi, terus ternyata di kedalaman 12 dia turun nih aktivitasnya ke 20-an. Berarti ini litologinya berubah nih, yang asalnya asalnya hasil lepas aktivitasnya tinggi, semakin dalam dia semakin apa namanya kompak dan juga ada gelondong, misalkan semakin ada dalamnya dia turun hasil semakin rendah. Ini adalah salah satu contoh dari bacaan geofisik. Nah, memang teman-teman jangan kalau dulu karena saya di sini ingin mengenalkan dulu layoutnya gambarnya seperti apa. Nah, nanti kalau dulu ada namanya pelatihan Stephen Covey bikin main, kira pengen lihat dulu apa namanya hasil-hasilnya seperti apa, nanti bacanya akan gimana. Nah, baru kita kembali ke lapangan. Jadi pada saat ada tidak slot tuh kayak oh iya ini ada pertanyaannya gini. Beberapa orang merasakan ini metode belajar yang lebih mudah gitu ya pada saat kita udah tahu gue akhir dari ini buat apa sih gitu dibanding kita bertahap tapi metodenya ini gimana ya. Nah, jadi silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan tentang gambar ini adalah gambar prinsip geologi di mana
ABMN itu adalah nama elektroda gitu ya. Jadi elektroda itu pasak-pasak besi gitu yang dialiri listrik yang dipancarin buat jalur ngalirin listrik dari alat biologis itu sendiri. Oke, lanjut. Apakah ada yang mau bertanya besi? Silahkan. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Siapa yang nanya apa nih? Untuk tegangan sendiri itu masukin ke dalam tanah itu berapa? Emang harus 100 atau beda pada setiap batuan-batuannya Pak? Ya, jadi terkait alat biolistrik ini sendiri memang itu bisa disetting ya. Jadi nanti apabila bacaannya itu sebenarnya kita akan tiap litologi itu beda-beda ya kebutuhan di setrum arus berapa. Nah, nanti mungkin seiring praktek pelajaran di lapangan dapat kita ketahui pada saat ini bacaannya kurang oke nih, kayak rantai ini nggak logis, tiba-tiba jomplang gitu ya, pembacanya tiba-tiba jadi 1000 gitu, padahal harusnya di lokasi itu nggak ada yang baca sampai 1000 apa. Nah, nanti dapat kita atur besar arusnya sehingga dapatkan bacaan yang masih masuk akal. Nah, itulah kenapa tadi saya memulai pelajaran ini dengan memahami tentang akifer gitu. Nah, karena kalian pun sebelum melakukan biologi itu nggak boleh buta, kayak nggak punya hipotesis gitu. Sebelum kalian melakukan pengukuran harus punya hipotesis dulu. Di sini tuh secara regional, misalkan di pesisir secara regional ini di pinggir pantai, harusnya yang saya dapat itu ya pasir gitu, atau minimal ada gamping gitu. Nggak akan saya bisa mendapatkan granit atau batuan beku yang keras gitu. Maka dari itu kita harus menyesuaikan kelogisan dari grafik yang kita dapat atau yang kita dapat dengan jenis dataloginya seperti itu. Ini ada yang kamu nanya ya? Benar. Izin bertanya Pak, tadi kan sempat disinggung ya Pak terkait dengan juga geolistrik. Nah, apakah prinsip geolistrik itu sama dengan prinsip grounding yang kalau misalkan ada manusia yang kesambar air gitu Pak, terus menggunakan teknik grounding di tanah, apakah itu bisa menyerap arus listriknya atau elektroda yang lain gitu Pak? Ya betul, intinya kan grounding dari listrik itu kan sebenarnya dia membuang arus ke ke dalam bumi seperti itu, di mana bumi itu memiliki resistivitas yang pasti lebih tinggi daripada konduktor kabel listrik. Jadi memang prinsipnya sama gitu. Jadi kalau grounding itu nggak ada reseptor dari arus negatifnya gitu ya kan. Kalau misalkan geolistrik itu pada saat kita menyuntikkan arus ke dalam bawah permukaan, dia kembali lagi ke receiver gitu, ke alat yang menerima arus itu. Nah, kalau grounding itu pada saat dimasukkan ke tanah udah aja gitu, dia energi listriknya itu akan tersebar di bawah permukaan dan hilang begitu saja dengan besarnya bumi sendiri ya. Nah, kalau geolistrik ini harus ada ininya, receivernya. Jadi arus listrik itu akan kembali lagi dibaca oleh di alat geolistriknya gitu, untuk membaca reseptivitasnya. Kalau misalkan reseptivitasnya rendah, stabilitas bacaannya kalau reseptivitasnya tinggi gitu ya, berarti batuannya nggak mengalirkan arus dengan baik gitu. Kalau rendah reseptivitasnya berarti bisa dengan mengalirkan arus dengan baik seperti itu. Jadi mirip itu sih in nutshell-nya ya, untuk awam untuk memahami tentang bumi disetrum ya, sama bumi disetrum, tapi kalau itu disetrum untuk ya udah hilang aja. Harusnya sekarang geolistrik ini disetrum untuk ada reseptor lagi untuk menerima bacaan dari nilai reseptivitasnya gitu tuh seperti hari-hari ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan skema ini? Oke, lanjut aja ya, biar lebih kebayang gambaran menantang. Nah, ini hasil akhir dari geologi itu diharapkan kita bisa menduga seperti apa layer bawah permukaan berdasarkan reseptivitasnya. Jadi kan tadi juga dari geolistrik itu dari kedalaman kita bisa nilai reseptivitas di sini kelihatan ya.
ada lapisan pasir gitu. Nah, lapisan pasir ini resistivitasnya gede-gede tuh, ada 100, ada 500 gitu. Ya karena kan apa namanya, tinggal ya banyak rongga gitu pasir tuh, sehingga si rongga udara ini menjadi hal yang resistif gitu ya, yang kurang dapat mengalirkan listrik dengan sangat baik. Jadi nilai pasir-pasirnya relatif lebih tinggi. Sementara di lapisan bawahnya ada yang warna kuning ini kita anggap itu lempung kayak gitu ya. Lempung itu karena dia butirnya kecil, rongga-rongga udara yang adanya juga kecil-kecil, sehingga dia rapat, sehingga dapat mengalirkan listrik dengan lebih baik seperti itu ya. Sehingga dia resistitivitasnya rendah gitu. Resistitivitasnya rendah, gerak nilainya ada 5, 7. Kalau kalian menemukan geolistrik itu di laporan terus bacaan rohnya tuh kelihatan 7, 5, 10 tuh, mungkin itu lapisan lempung kayak gitu ya yang bisa didapat. Nah, ada juga namanya pasir lempung. Jadi kalau misalkan di antara kayak nilai-nilai ya 20, 30 kayak gitu. Itu mungkin pasir lempungan. Nah, tapi hasil geolistrik ini juga harus divalidasi dengan hasil pengeboran. Makanya memang baiknya kita melakukan itu di lokasi yang ada logbornya gitu ya, log litologinya. Lalu kita sandingkan, misalkan ternyata di geologi ini di kedalaman 5 meter ini adalah batu lempung seperti itu. Dan batu lempung ini di rasio kita sebacanya misalkan 15 gitu. Nah, berarti standar nilai resistitivitas lempung di area itu adalah 15 berarti itu lempung. Makanya memang penting sekali mengkorelasikan antara hasil dari geolistrik dengan log geologi di lapangan. Oke, ini rumus dari itu, di mana si perinya tegangan harusnya sama ya kayak rumus resistor gitu ya, waktu kita zaman SMA atau SMP. Kekuatan adalah I sama I kali R, R adalah V per I. Nah, hanya di sini ada namanya faktor geometris. Faktor geometris ini yang menjadi beda antara geolistrik dengan rangkaian listrik sederhana gitu ya. Dan faktor geometris ini juga yang menentukan apa namanya karakteristik dari batuan yang di geolistrik atau aliran arus seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, ini juga, nah kalau kalian tanya, ini Pak, ini cara tahu apa namanya nilai I-nya gimana nih Pak? Jadi kalau V sama I itu tergantung dari baterai kajiannya. Nah, V sama I kan ada namanya ampometer kayak gitu, ampometer untuk mengetahui V sama I-nya. Rho-nya juga dulu resistor juga kadang kebaca langsung. Nah, K ini gimana Pak gitu? Nah, K ini dari tangan ini agak membingungkan mungkin untuk kalian, akan saya coba skip dulu. Namun seenggaknya kalian punya pegangan apabila ditanya nilai K itu dapatnya dari mana. Ini ada rumusnya yang apa namanya yang menjadi faktornya ini adalah bentangan ya. Jadi bentangan itu jarak antar elektrodanya, jarak dari pasak paku besinya yang dipakai untuk kontrol bawah permukaan itu geolistrik. Nah, nanti akan ada perhitungan secara otomatis di Excel-nya. Nanti akan saya bagikan juga agar teman-teman kita coba praktek untuk mengolah geolistrik. Nah, ini gambarannya. Ini juga mungkin agak complicated buat teman-teman ini, cuma saya kira ini mungkin screenshot dulu ya. Kalau misalkan belum siap untuk menerima hitungan ini, boleh biasanya apa namanya gambarnya di screenshot, nanti sambil pulang kampung atau sambil gabut atau apa dengan ini gambarnya. Oh, di sini ada arus gitu ya, ada tegangan arus suntikan ke permukaan. Nah, ini gambaran arus yang mengalir di batu itu menjadi garis-garis potensial seperti ini. Nah, terkait dengan apa itu delta V, apa itu I gitu, sama mirip dengan rangkaian listrik sederhana yang kalian pelajari waktu. Nah, ini contoh dari hasil perhitungan geolistrik. Jadi nanti tuh pada saat kalian geolistrik mungkin bisa tanya juga sama teman-teman yang udah pernah apa namanya ikut praktek geolistrik ke tes geofisika kayak gitu ya. Jadi di sini ada tabel gitu ya. Pada saat kita memindahkan, nah ini tuh AB itu adalah jarak antar elektrodanya ya. Jarak antar elektroda yang jauhnya seperti itu. Nah, dari 5
direnggangin lagi jaraknya 7,5 meter, direnggangin lagi 10 meter, direnggangin lagi 12,5, direnggangin 15, 20, 25, sampai, nah, semakin dalam, semakin jauh bentangannya gitu ya. AB itu ini kalau misalkan di sini ada panah, AB itu adalah panah yang luar gitu ya, yang apa namanya? Bentar, sini. Nah, ini yang merah ini A, B, nah MN itu M, ini N, seperti itu. Nah, AB, MM seperti itu. Nah, ini nanti biar kita dapat mendapatkan data lebih dalam, nah yang AB-nya ini diperjauh seperti itu pasaknya, elektrodanya. Nah, jadi tadi gambarannya, saya ingatkan lagi, apa sih yang bisa didapatkan dari metode geolistrik ini gitu ya. Di metode geolistrik ini, teman-teman di sini bisa mengetahui tentang kedalaman dari aquifer, kedalaman dari lapisan yang membawa air. Ini menjadi sangat vital karena pada saat kalian ngebor, klien kalian akan menuntut, Pak, ini ada airnya nggak di bawah permukaan gitu, karena banyak kasus-kasus di mana udah ngebor nggak dapat air, dan ini sangat merugikan sekali. Biaya ngebor itu nggak murah loh, terutama untuk perusahaan-perusahaan besar itu bisa ratusan juta. Kalau kalian tidak dapat menduga aquifer dengan baik, atau udah ngebor ternyata sampai dalam nggak dapat gitu ya, nggak dapat lapisan yang potensial, nah itu akan menjadi great loss gitu ya, apa namanya, kerugian yang sangat sangat tidak diinginkan. Nah, makanya sebelum kalian ngebor, sebelum kalian merencanakan pemboran, baik itu untuk air tanah ataupun eksplorasi sumber daya misalkan emas, setelah itu kalian disarankan untuk pendahuluan dulu metode geolistrik. Nah, karena metode geolistrik ini relatif lebih murah, lebih mudah, dan juga hasilnya itu cukup reliable lah, cukup bisa diandalkan untuk menduga kondisi di bawah permukaan sebelum dilakukan pengeboran gitu. Jadi di sini juga kalau misalkan kalian ngebor kan mahal ya, jadi sebelum itu kalian tuh akan ditanya, Pak, ini ngebornya sebelah mana, Pak? Nah, sebelah mana itu? Sebelah mana, Pak, yang ngebornya bisa dapat air? Nah, biasanya orang awam tuh gitu nanya. Ngebor di mana, Pak, yang bisa dapat air? Oke, nah jadi dari sini sama kalian dilakukan metode geolistrik gitu ya. Posisi kedalaman akifernya sama kalian dijelaskan melalui geolistrik tadi, karena kan bisa melihat lapisan dari resistitivitas, ketebalannya juga bisa, juga penentuan, perencanaan, peletakan, nah screen-nya di mana gitu ya. Kalau di sumur bor itu juga kualitasnya juga bisa ditentukan, misalkan kayak pas kalian geolistrik, wah ini apa namanya, resistivitasnya rendah sekali seperti itu. Mungkin itu air asin ya, kalau air asin itu karena ada garamnya, dia sangat konduktif, resistivitasnya sangat rendah. Air asin gitu juga, kontak air asin atau sangat bermanfaat untuk teman-teman yang tinggal di pesisir gitu ya, pengen tahu. Biasanya kalau nggak salah dia di pesisir itu kalau ngebor ke terlalu dalam airnya malah asin ini. Di sini ada yang rumahnya di pinggir pantai nggak, di pesisir kayak gitu? Ada? Saya, Pak. Siapa tuh yang rumahnya pesisir? Saya. Oh, pakainya sumur bor atau dari PDAM airnya di rumah? Ini Pak, kita orang pakai bak, jadi cuman ngandelin air hujan. Air hujan gitu. Kalau ngegali nggak dapat air? Kalau ngegali dapat Pak, cuman kondisi airnya tuh air kayak campuran air payau, asin. Nah, itu kan. Nah, nah itu udah diceritain sama Alvan itu ya, air tanah di pesisir itu melimpah, hanya secara kualitas tidak bisa digunakan. Nah, ini tuh dari metode geolistrik bisa ketahuan kalau air tanahnya itu payau atau asin itu bisa ketahuan. Nah, mungkin kalian di sini mungkin nanti ada apa, bisa bikin kontrak konsultan atau kontraktor gitu ya. Terus di tanah juga. Nah, bakalnya di sini dalam kedalaman 20 atau 30 meter aja, karena apabila masuk ke dalam gitu ya. Nah, ini hasil penelitian geolistrik itu dapat menjadi sebaran vertikal atau dan horizontal dari aquifer seperti itu. Bisa juga jenis, kedalaman, ketebalan aquifer. Bisa juga area potensi air tanah rendah atau tinggi, terus luasan daerah, rekomendasi titik lokasi pemboran, ini yang paling banyak dikerjain gitu, dan data-data bawah tanah lainnya. Nah, sampai sini ada pertanyaankah terkait basic dari geolistrik?
Nah, jadi kalau saya share sendiri, buat teman-teman, saya bilang teman-teman TKA gitu ya, jangan khawatir nganggur setelah lulus. Kalau kalian punya skill set geolistrik, pekerjaan geolistrik ini pekerjaan yang banyak banget. Jadi saya kan di pusat air tanah itu sebagai evaluator perizinan air tanah. Semua dari perusahaan yang memiliki sumur bor wajib mengajukan persyaratan izin, dan salah satu syarat yang diwajibkan untuk pemboran itu adalah geolistrik seperti itu. Nah, kebayangkan berapa banyak industri atau perusahaan yang memiliki sumur bor dan ingin mengajukan izin. Maka mereka itu harus melakukan geolistrik. Nah, ini menjadi lahan yang cukup basah bagi kalian teman-teman gitu. Di mana di situ ada perusahaan, pasti itu butuh geolistrik kayak gitu karena mereka butuh air, butuh ngebor gitu. Sebelum ngebor mereka harus geolistrik dulu kayak gitu. Jadi jangan disia-siakan tentang ilmu geolistrik ini. Apabila kalian belum beruntung mendapatkan diterima pekerjaan, mungkin kalian bisa proyekkan geolistrik ini sama dosen-dosen kalian, atau sama konsultan-konsultan di sekitar. Soalnya setahu saya di daerah Sumatera itu konsultannya masih kurang oke ya, maksudnya nggak sejago konsultan yang udah lebih berpengalaman di Pulau Jawa. Jadi waktu itu saya juga pernah pengawasan ke daerah Medan seperti itu ya, ada nama rumah sakit, namanya rumah sakit Haji apa gitu pokoknya di Medan itu. Dia nge-hire konsultannya ke Pulau Jawa juga akhirnya gitu, ke orang Bandung, ke orang Jakarta. Karena di Sumatera sendiri belum banyak yang cukup advance di bidang air tanah ini sendiri, sehingga masih membutuhkan konsultan dari Bandung. Saya harap teman-teman di sini gitu ya, mungkin ada yang kompakan, bestian kayak gitu, lulus kita bikin konsultan aja yuk, kita gak mau jadi budak korporat nih, kita bikin konsultan. Bisa banget itu dengan ilmu-ilmu yang dipelajari sekarang untuk menjadi konsultan yang kompeten di bidang air tanah seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan atau yang mau diceritakan seperti itu? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke materi selanjutnya. Gimana, Mbak Selma mau raise hand? Silahkan Bu Selma untuk raise hand dulu. Penasaran nih kan tadi dibilangnya bahwa geolistrik ini ya mending ya daripada tiba-tiba langsung ngebor, kemudian biaya juga cukup besar. Nah tadi Pak Usna juga sempat menyebutkan bahwa biayanya ini cukup murah dan mudah gitu. Nah kira-kira murahnya segimana sih Pak? Jadi biar ada gambaran gitu kalau ngebor itu biasanya sekian, kalau pakai geolistrik itu dimodelin sekian lah. Nah, sehingga mungkin ini juga ya apa sebagai gambaran karena kemarin rekan-rekan mahasiswa kelas ini UTS-nya bikin proposal tuh kemudian salah satunya ada RAB-nya. Nah mungkin biar ada gambaran sebenarnya perkiraan geolistrik ini satu lintasan kah atau satu titik kah atau hitungannya berapa kayak gimana sih gitu berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman, belum tentu benar ya. Karena kan seperti saya bilang, saya juga berkecimpung di dunia ini masih baru ya 5 tahun lah ya, kurang lebih. Kalau ngebor tuh biayanya gitu ya, sumur bor yang benar gitu ya, bukan sumur bor gali yang asal-asalan. 200 sampai 1 miliar ya, kurang lebih untuk sumur bor dalam, kedalaman 100 kayak gitu. Itu kan ini banget ya, bete banget kalau misalkan udah ngebor ternyata gagal gitu ya secara tempat. Kan sumur gak bisa digeser gitu. Udah ngebor di sini ya kali sumur digeser gitu. Makanya emang sebelum ngebor tuh harus tahu titiknya mau di mana. Nah, sementara geolistrik dulu paling murah tuh 1 titik 1 juta paling murah. Per titik 1 juta. Biasanya jarang sih yang apa namanya nyawa 1 juta karena biasanya minimal geolistrik itu 3 titik untuk bisa menginterpretasi seperti itu ya. Jadi seenggaknya satu kali proyek geolistrik gitu ya, kalian bisa dapat mungkin 10 juta gitu ya, 10 juta 10 sampai tergantung jumlah titiknya kayak gitu. Paling murah 1 juta per titik, tapi itu belum sama akomodasi dan lain-lainnya. Biasanya sih gitu Bu Selma, terkait biaya gitu ya. Dan ini juga sumur bor juga bervariasi ya, bisa bahan dari casingnya PVC atau galvanis. Jadi kita akan belajar juga ya tentang
pengeboran dan juga jenis-jenis pipa konstruksi kayak gitu. Seperti itu Bu Selma. Baik, kebayang. Oke, sudah Bu Selma? Cukup. Oke, lanjut ya. Jadi ini adalah penerapan metode geolistrik ya. Walaupun kalian belum pernah geolistrik gitu ya, belum pernah. Sebenarnya di sini saya juga nggak berharap teman-teman langsung ingat akan poin-poinnya. Poin-poinnya banyak tuh. Jadi geolistrik itu akan semakin baik pada saat kalian jam terbangnya sudah banyak ya, sudah tinggi kayak gitu. Nah, poin-poin ini tuh sebenarnya dirangkum dari orang yang jam terbangnya sudah sangat tinggi. Namun apapun yang disampaikan dari terkait apa namanya prakteknya ini sendiri sebenarnya akan kalah sama praktek langsung ya. Ini jadi mungkin kalau kalian bisa nangkep langsung gitu ya syukur. Kalau enggak juga seenggaknya kalian tahu bahwa ada tips and trick pada saat geolistrik itu harus ngapain aja, harus gimana biar hasilnya bagus. Nah, yang pertama, penelitian dengan memakai metode geolistrik untuk pemboran air tanah adalah salah satu standar pendugaan pada daerah kondisi pengembangan berbeda-beda. Jadi, geolistrik ini bisa digunakan di dataran, terutama di dataran, dataran daerah antar pegunungan, dataran pantai, daerah vulkanik seperti itu. Namun memang seajaib-ajaib metode geolistrik ini masih punya banyak keterbatasan gitu ya, di mana metode geolistrik ini tidak bisa dilakukan untuk daerah-daerah yang morfologinya terjal seperti itu. Jadi kalian kalau geolistrik di daerah miring itu nggak boleh tuh, karena nanti secara geometris bakal ngaco, hasilnya bakal ngaco, kalian akan salah itu. Jadi geolistrik ini harus di tanah yang datar agar dapat menduga secara vertikal gitu. Pada saat kalian taruh di lereng gunung gitu, di tanah-tanah yang miring itu agak nanti bacaannya bakal ngaco, bakal error kayak gitu. Nah, itu udah keterbatasan geolistrik. Geolistrik ini butuh di daerah yang daerah yang datar gitu ya, nggak boleh di daerah yang terjal kayak gitu. Nah, juga daerah yang juga tidak mempunyai potensi air tanah berdasarkan keadaan geologis tempatnya. Jadi kalau misalkan memang kalian nih dikontrak gitu ya perusahaan, Pak, geolistrik ini nih saya kontrak Bapak di geolistrik sampai dapat air tanah gitu, sampai dapat air tanah kontraknya. Nah, jangan mau ya, karena belum tentu keberadaan air tanah itu pasti gitu ya. Jadi bisa jadi misalkan di daerahnya tuh emang secara regional dijelaskan bahwa lokasi itu tuh potensi air tanahnya rendah gitu ya. Air tanahnya itu nggak ada. Nah, kalian mau geolistrik di beberapa titik pun nggak dapat dan itu akan merugikan kalian sendiri gitu ya. Jadi kalian harus paham bahwa metode ini ada keterbatasannya, bukan metode yang ajaib dapat menduga semua di bawah muka. Nah, jadi di sini ada beberapa poin merupakan faktor-faktor terkait metode geolistrik ini biar hasilnya maksimal ya. Yang pertama di sini perlu peralatan juga yang memadai gitu ya, dan mudah dioperasikan. Jadi geolistrik ini enggak tentang alatnya bagus aja, tapi harus praktis karena lapangan pada saat kita di lapangan, pada saat kita melakukan geolistrik itu banyak sekali hambatannya gitu. Misalkan ke semak belukar, ke daerah yang susah aksesnya. Kalau kalian alatnya susah dibawa, kalian mobilisasinya susah, kalian nggak bisa nge-geolistrik juga. Di sini juga ada poin kedua, tenaga operator yang handal dan paham mengoperasikan peralatan. Nah, ini juga geolistrik itu mungkin nanti juga mudah-mudahan ada prakteknya, nggak semudah kalian mencet alat juga begitu ya. Walaupun geolistrik ini tidak sekompleks kalian mengoperasikan gadget kalian, tapi apabila tidak bisa mengoperasikannya, bisa jadi pada saat kalian, nah itu kan ada pencet arus. Nah, pada pencet arus itu pada saat bacaannya nggak oke gitu, nggak bagus, kalian itu nggak sensitif. Jadi kalian kayak terima aja bacaan yang ada, padahal harusnya kalau misalkan orang yang udah berpengalaman itu kayaknya bacaannya ngaco deh, kayaknya si elektrodanya perlu dibasahin dulu, atau misalkan kayak ini kayaknya elektrodanya kurang nancep nih, kurang menusuk bawah permukaan. Nah, itu juga bisa memberikan bacaan error. Jadi tenaga yang handal ini memastikan data yang diambil itu benar gitu ya, bukan data yang error juga ditulisin kayak gitu ya.
Nah, di sini tersedia ahli geofisika atau hidrogeologi yang berpengalaman. Seperti tadi, logis nggak misalkan kalau daerah pesisir tiba-tiba bilang, oh di sini ada andesit nih gitu. Pesisir tapi ada andesit kan jauh gunung apinya di mana, pesisirnya di mana gitu. Sehingga apabila di pesisir ada resistitivitas yang tinggi, bukan andesit, tapi mungkin itu batu gamping kayak gitu ya, yang berongga. Nah, makanya dalam interpretasi kita harus memiliki basic-basic dari hidrogeologi yang baik agar penafsirannya tepat gitu ya, nggak meleset. Karena nilai resistivitas rendah tidak semuanya lempung, nilai resistivitas tinggi tidak semuanya lava atau batuan beku gitu ya. Bisa beda-beda juga. Nah, ini juga kabelnya juga harus dicek dulu gitu. Jadi sebelum kalian melakukan pengukuran arus, cek dulu gitu ya pakai avometer ini si kabel-kabelnya ini oke enggak gitu. Ada yang lecet atau enggak karena kebocoran dari arus melalui kabel yang terbuka itu dapat membuat bacaannya error juga seperti itu. Nah, alat komunikasi juga ini juga kan karena seperti saya bilang geolistrik itu kita harus narik-narik kabel dengan bentangan 100-200 meter, kita cepin elektroda. Nah, kita kan nggak mungkin teriak-teriak gitu ya 100 meter, wah udah belum, udah tancap belum gitu. Kan capek gitu, capek tenggorokan, terus berisik juga gitu ya, nanti warga sekitar terganggu. Makanya biasanya di geolistrik itu dilengkapi handy talkie gitu ya buat, ya ini udah selesai ditancapin, udah bener ditancapinnya. Nah, oke, yang disentuh, saya mau setrum gitu. Bisa juga gitu kan kayak orangnya masih mukul-mukul pasaknya taunya harusnya udah disuntikin nanti kesetrum kan yang eh, nancepin di pasaknya kayak gitu. Nah, ini sama dengan poin yang tadi yang ahli hidrogeologi. Nah, ini juga alat pengukur daya hantar listrik, palu, kompas geologi, dan peralatan ini. Teman-teman ada yang mau bertanya terkait dengan faktor-faktor ini atau ada yang mau dari teman yang udah pernah praktek geolistrik, pernah punya pengalaman gimana gitu di lapangan? Kalau siswa ke Amerika juga pasti disuruh ngajar juga sama mereka tuh. Ya, gimana ini irisannya? Apakah mau Jadi dosen pembimbing dulu. Asisten pembimbing dulu. Mbak irisannya mau bertanya? Oh, bocor. Tidak Pak, maaf tadi. Ya? Oke, nggak masalah. Kalau yang udah pernah praktek geolistrik siapa tadi tuh? Ini ya, Sugandi ya, siapa sih? Alvan. Nah, Alvan mau cerita nggak dulu pernah gagal ngebaca atau gimana, atau yang pernah nebeng praktek geolistrik? Apa tadi? Itu Bang Gibran, Pak, bukan saya. Oh, Bang Gibran. Bang Gibran, gimana Bang Gibran bisa sharing nggak dulu waktu belajar praktek geolistrik? Ada kendala-kendala apa aja? Silahkan bisa diceritakan. Mungkin sedikit cerita mungkin ya Pak ya terkait praktek geolistrik. Nah, waktu itu angkatan 2021 tuh udah pernah praktek geolistrik, lokasinya di Tera Pak. Iya. Cuman kondisinya waktu itu kami kayak ngerasa praktek sih Pak jatuhnya Pak. Kenapa tuh? Nah ini Pak, sebenarnya karena yang pertama kita mungkin nebeng ya Pak ya. Jadi kami buat mau menginstruksi atau meminta penerangan kembali gitu kayak agak sungkan gitu Pak. Nah, di praktek kami itu ada kendala gitu Pak. Jadi alatnya tuh nggak mau diinjeksi listrik gitu Pak. Jadi ada susunan apa gitu Pak, lupa saya Pak, yang diatur ulang gitu Pak sama asistennya Pak. Nah, yang ngatur itu juga ternyata asistennya Pak. Jadi kami bertanya pun kayak ini apa aja yang diatur tuh jadi nggak diterangin gitu Pak. Ya kami kami cuma sekedar tahu gitu Pak. Cuma buat pengaturan alatnya itu konfigurasinya bagaimana itu kami belum terlalu paham Pak, karena itu tadi Pak. Karena waktu itu fokusnya buat pengolahan datanya sih Pak. Data 2 dimensinya itu Pak. Mungkin itu sih Pak yang dapat saya sharing gitu Pak. Jadi sempat nggak jalan ya. Nah itu, jadi teman-teman di sini perlu dinotis bahwa memang geolistrik ini
mudah bagi yang jam terbangnya sudah tinggi ya, tapi memang karena namanya alat tuh ya sering konslet ya namanya, maksudnya kita pun punya gadget sering rusak, sering konslet, kita mengerti problemnya di mana. Nah, geolistrik pun seperti itu gitu. Dan untuk mempelajari secara keseluruhan terkait geolistrik ini, saya kira ini keamanan saya kira Amar Sudibyo mau ini. Saya kira butuh course yang cukup panjang ya, biasanya lebih dari 6 pertemuan khusus geolistrik saja seperti itu. Nah, mungkin ini juga masukan untuk Bu Selma. Ternyata kalau ditebengin nggak terlalu ngerti-ngerti juga gitu. Apalagi kalau misalkan mau tesis kayak gitu ya. Makanya memang kalau memang teman-teman di sini yang berniat untuk lulusnya itu jadi konsultan geolistrik gitu ya, karena proyeknya banyak di mana-mana, bisa keliling Indonesia. Saya sarankan untuk mengajukan magang mending di Balai Air Tanah ya, di Balai Air Tanah PUPR, karena mereka itu proyeknya banyak. Di PUPR mengalami kendala atau mau ngapa-ngapain pasti dipanggil untuk ngegeolistrik kayak gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini alat-alatnya sendiri ya. Ini baru nama-namanya, ini gambarnya seperti ini. Boleh kapan Bang jadi ya Bang? Besok. Nah, mana Amar? Mau bertanya Amar Sudibyo. Tidak. Oh, enggak kepencet ya. Oh maaf Pak, tadi kepencet. Siap, belum masalah. Nah, jadi alat-alat geolistrik sendiri ada di sini yang biasa dipakai ada 9. Pertama adalah alat pengukur resistivity-nya gitu. Jadi kalau ngeliat di sini ada yang kotak warna merah ini. Nah, tadi mungkin Gibran udah bilang ya, bingung gitu ya, banyak tombolnya gitu. Banyak yang di setting-settingnya. Bingung mana yang harus di setting pada saat bacaannya nggak jelas atau arusnya nggak bisa ini. Nah, ini namanya transmitter dan receiver. Jadi sepaket ya, dia menyuntikkan arus dan menerima arus balik setelah melewati batuan seperti itu ya. Nah, oke, sebentar. Oke. Lanjut, ini namanya transmitter sama receiver itu menjadi satu alat yang sama seperti itu ya. Lalu juga ada kabel arus dan juga kabel potensial. Nah, kabel arus itu yang digulung bulat ini biasanya yang panjang banget, yang ini panjang. Sementara kalau kabel potensial itu yang menghubungkan antara potensialnya biasanya ini nggak sepanjang dari kabel arus gitu. Jadi kalau kabel arus itu bisa 1000 meter, mungkin ini ya 100 meter cukup. Lalu juga ada elektroda anti karat. Nah, elektroda ini kalau di sini yang gambarnya seperti pasak-pasak besi ini ya. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini minimal kalian tahu dulu nama-nama alatnya itu. Ada kabel arus, ada kabel potensial. Yang kotak merah, alat mesinnya itu yang harganya cukup mahal, itu namanya transmitter dan receiver. Terus juga ada HT yang tadi saya bilang, pada saat narik kabel itu jarak ratusan meter, terus tetap komunikasi gitu ya, biar nggak kesetrum atau misalkan kayak yang nacepin elektrodanya kurang dalam, makanya ada handing talkie. Nah, yang elektroda itu pasaknya nih, yang kayak paku panjang itu ditancap ke dalam tanah, lalu dililit sama kabel, terus disuntikan arus kayak gitu. Biasanya palu geologi di sini dipakainya bukan buat batuan sih, tapi buat di malu si pasak ini ditancepin ke dalam tanah. Di sini juga ada kalkulator gitu ya. Nah, ini kalkulator juga biasanya nanti hasil dari bacaan yang terbaca di alatnya itu dikonversi langsung ke RO gitu ya, ke nilai RO-nya seperti itu. Nah, ini ya mungkin Gibran sama nggak ini ya, waktu itu set alatnya waktu praktek di geofisika kayak gini juga nggak, atau ternyata alat yang berbeda? Karena memang benar ada beberapa jenis alat sih geolistrik tuh nggak semuanya mirip seperti ini. Sama Pak, seperti itu Pak. Sama ya, ada akinya ya. Iya Pak, betul Pak. Ikut ini juga nggak, ikut masang-pasak juga nggak, malu-malu paku ini ke dalam tanah gitu, ikut nggak? Nonton doang? Ikut Pak, itu kami malah yang masang Pak. Jadi jaraknya kalau nggak salah tuh 2 meter per elektrodanya Pak. Terus dia direnggangin kan, renggangin lagi itu kan. Iya Pak. Nah, ini juga buat umum pelaksanaan survei geolistrik. Oke. Materinya banyak ya. Ini kalau merasa overload dengan informasinya bisa kita istirahat dulu sebentar.
kalian juga bisa mencerna dulu. Kalau mau bertanya silahkan, mau ke toilet juga silahkan. Apabila udah siap nanti kita coba lanjut. Berarti ini nggak banyak lagi. Seperti itu. Boleh Pak kalau mau disisipi istirahat atau mungkin yang di rumah di kosan stretching dulu gitu ya.